Para kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, setiap orang saat mendengar kata neraka pastilah akan tergetar hatinya. Dalam benak kita akan terbayang kumpulan kengerian dan siksaan yang teramat pedih. Tidak ada seorang pun manusia atau jin yang kuat masuk ke dalam neraka. Dan yang jelas neraka adalah tempat bagi orang-orang yang tidak taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Orang-orang tersebut nantinya akan dimasukkan ke dalam neraka. Sebejat apapun orang, tidak ada seorang pun yang ingin menjadi penghuni neraka. Bahkan orang yang tidak iman pun, orang kafir pun tetap tidak ingin masuk ke dalam neraka. Neraka dengan berbagai macam siksaan di dalamnya makin terbayang sangat mengerikan. Jika kita tahu menu makanan yang dihidangkan oleh penduduk neraka sehari-hari. Menu yang pertama di dalam neraka bagi penduduk neraka adalah buah dari pohon yang tertanam di dasar jahanam. Namanya buah zakum. Buah ini akan membuat perut orang atau jin, orang yang memakannya akan bergolak-golak seperti air yang mendidih. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ad-Dukhan ayat 43-46, Inna syajarataz zakum to'amul asim kal muhli yahli fil butun kagholyil hamim. Sungguh pohon zakum itu adalah makanan bagi orang-orang yang berbuat dosa. Rasanya seperti lelehan logam yang mendidih di dalam perut, seperti air mendidih yang amat panas. Itulah zakum, pohon zakum, pohon yang tertanam di dasar neraka jahanam. Ini menjadi menu sehari-hari bagi penduduk neraka. Di dalam surat As-Saffat ayat 62-65, Allah berfirman, Adzalika khairun nuzulan am syajaratuz zakum inna ja'alnaha fitnatal ladzalimin innaha syajaratun tahruju fi aslil jahim tul'uha ka'annahu ru'usus syayatin. Makanan surga yang disediakan untuk orang-orang mukmin itu lebih baik ataukah pohon zakum yang disediakan untuk orang-orang kafir yang lebih baik? Kami telah menjadikan pohon zakum itu sebagai siksa bagi orang-orang kafir dan musyrik dalam neraka. Pohon zakum itu adalah pohon yang tumbuh di dasar neraka jahim. Buahnya seperti kepala setan yang menyeramkan. Ini menunjukkan, jadi di samping rasa dari buah zakum ini sangat menjijikkan, maka rupanya pun juga sangat mengerikan. Sampai digambarkan seperti kepala setan yang menyeramkan. Kalau di dalam surat Al-Isra ayat 60, Allah menggambarkan pohon zakum itu sebagai wasyajaratal mal'unata fil Qur'an. Sebuah pohon yang terlaknat. Jadi zakum itu dikatakan oleh Allah sebuah pohon yang terlaknat. Saking tidak enak rasanya, saking mengerikan rupanya. Dan makanan zakum ini meskipun mengerikan dan menjijikkan, namun terpaksa dimakan oleh penduduk neraka. Karena mereka merasa sangat lapar yang sangat dahsyat. Mereka kelaparan dan tidak ada makanan lain kecuali makanan yang menjijikkan ini. Sehingga terpaksa mereka akhirnya makan. Walaupun rupanya menjijikkan dan baunya sangat mengerikan. Bahkan di dalam hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda yang artinya kalau saja setetes dari zakum ini menetes di lautan yang ada di dunia, niscaya akan menimbulkan kerusakan terhadap penghidupan penduduk dunia. Saking mengerikannya, saking beracunnya pohon zakum ini. Yang kedua, makanan untuk penduduk neraka adalah hamim.
Jadi setelah mereka memakan buah zakum, perut mereka menjadi mendidih seperti mendidihnya air. Mereka pun lalu mencari minuman untuk meredahkan istilahnya haus atau panas yang ada di dalam perut mereka. Bukan air segar yang ada, ternyata di dalam neraka itu minumannya adalah air panas, yaitu hamim. Di dalam surat As-Saffat ayat 66-67, Allah berfirman, فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِنْ حَمِيمٍ. Allah berfirman, orang-orang kafir dan musyrik itu akan memakan sebagian dari buah pohon zakum itu, namun tidak menjadikan mereka kenyang. Kemudian orang-orang kafir itu akan mendapatkan hamim, yaitu minuman air mendidih yang sangat panas. Di dalam hadis riwayat Tabrani, air hamim ini adalah terangkan bahwa hamim ini adalah air yang mendidih sampai pada titik didih yang terakhir. Diterangkan oleh beberapa ulama bahwa hamim adalah air yang sangat panas. Penduduk neraka meminum air ini sampai menyebabkan usus-usus mereka terputus-putus. Itulah hamim, air di dalam neraka untuk minumnya para penduduk neraka. Insya Allah itu yang bisa kami sampaikan tentang makanan penduduk neraka dan minuman penduduk neraka. Semoga menjadi pelajaran bagi kita sekalian agar kita berusaha selama di dunia ini menjauh sejauh-jauhnya dari amalan-amalan, dari dosa-dosa, maksiat-maksiat yang menyebabkan kita masuk ke dalam neraka. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.